terkait dengan banjir kemarin. Ya. Jadi saya diajak Pak Ansor ikut ngecek yang kiri kanan tanggul hilang itu, sehingga masuk ke Nurir, masuk ke Sukonon. Ceritanya sebetulnya yang dari atas, yang teman PU mungkin paham, itu ada Punggung Gajah. Dulu namanya itu ada Bendungan 1, 2, 3. Sekarang tinggal 1. Sehingga air itu, kalau bahasa orang Sobo, loncong. Di dua itu. Iya, di kedatuan 1 hilang, di atas kedatuan hilang. 1 itu masalah. Yang saya pikirkan pasca kita turun kemarin, bukan hanya sawah yang tidak bisa diairi 300 sekian itu, Pak Dede. Ada sawah 350 sekian nggak bisa diairi karena banjir. Tapi tidak itu yang saya pikirkan. Itu tanggul itu kalau 5 tahun ke depan, mudah-mudahan enggak, bukan doa kita, itu sudah sedikit-sedikit hilang berojongnya, sudah habis. Maka kampung saya dan kampung saudara-saudara saya banjir lagi kayak tahun 86. Mudah-mudahan nggak kabul ya, doa ini mudah-mudahan. Jadi tapi sebelum itu titik masalahnya bukan di situ saja. Jadi harus ada sumber airnya. Jadi kami juga survei kemarin di Punggung, itu sumber airnya masalahnya. Karena di sumber-sumber air itu penghijauan dan reboisasinya bermasalah. Itu mungkin PR kita semua. Bukan hanya PR-nya Pak Bupati dan Pak Wakil, tapi kita yang bekerja di Tanggamus atau lahir di Tanggamus atau memang orang Tanggamus memikirkan itu. Yang tempat lain seperti Pringsewu yang kita lihat banjir itu sumber airnya karena bermasalah. Jadi airnya loncong aja Pak, nggak ada lagi. Itu mungkin itu pemantik terakhir diskusi kita. Mudah-mudahan ada solusi walaupun tidak sekarang. Tapi memikirkan karena Wonosobo itu perluas kedua tanaman padi, sehingga sangat bermasalah nanti kalau kedepannya seperti itu. Dan daripada kedepannya ada masalah, mungkin dari sekarang dirancang, termasuk daerah Kota Agung. Saya tidak sebut perusahaannya apa, tapi sudah bermasalah juga. Dari teman-teman media juga pasti infokan saya bahwa mungkin kebijakan perizinannya juga ditinjau lagi. Jadi supaya tidak hilang nanti sawah termasuk pemukimannya. Sementara mungkin itu Pak Bupati izin saya sampaikan untuk memantik kita semua. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua. Bapak ini di mana? Wonosobo. Ya, siap. Ya, makasih Pak. Nanti PUPR kita. Pak Litro, udah di depan. Dulu tempatnya BWNK sekarang. Dulu di Bambang. Depannya. Mana banyak kalau beliau catatnya kurang ininya, turun juga produksi. Ada 2. Pupuk itu, tapi beberapa komunitas masuk singkong nggak masuk. Selama kami terjadi mis itu kita mungkin Sama mungkin juga karena pemasukan terbatas juga Pak. Tapi sudah dicukupkan, naik 100% ya. panjang benar. Sekarang tinggal Kan dipotong ya, iya langsung ke agen di bawah. Biasa udah panen padinya, belum nyampe bumbunya. Cari pupuk, mau beli susah. Apa pupuk dapat ke harga tinggi. Sumber air juga sudah bagus. Iya. Jadi kalau kita, saya senang sekali Ada juga sini. Pak Dirjen langsung datang. Kita itu di sini terkenal kan bunga di Gisting itu sangat terkenal kan. Oh ya. bunga apa itu ya? Bunga Pasarnya. pasarnya
Banyak Pak, kalau untuk bunga-bunga itu kalau memang bunga hidup ya Pak, bisa Ada yang bawa dari ke bawah Kemana Lampung Pak ke Atau enggak di Jepang. ya. Kemudian kami rintis di Tomohon, Manado kan banyak untuk ke Jepang. Pasti Maka minta pencerahan dari Pak Dirjen nanti. iklim sama bibitnya dari mana? Bibitnya banyak di sini ya. Sayur paling terkenal sayur. Beras kita ini dulu sucedana loh Pak, tahun berapa itu? Talang Padang ya Pak? Iya, Talang Padang. Talang Padang. Beras lokal. Iya. Waktu masuk Cendal Pak Harto. Kualitasnya udah rilis. Ya seperti Rojolo ini kan Mas. Di atas itu Pak, setara dengan dua koki. Maksudnya kualitas ini kan lokal. Ya. Harus dirilis, harus bisa dipromosikan. Dan dirilis didaftar. Belum. Nah, LR kita itu Enggak, tugasnya nih. Iya, Ini harus dijaki, DNA-nya dulu sampai saat Ya daerah lain itu yang langsung masuk begitu di panen, langsung masuk ke Harum. pabrik. Itu apa pemisahan open dan segala macam pemana apa pemberian ada di pabrik itu jadi ingredients itu. Kita membuat itu, jadi beras itu bisa jamin ini. dan mampu gitu di sini, dia akan minta ke balai komunitas. Ada itu dari provinsi ya, Provinsi. BNMB. karena kita satu-satunya di sini. Di sini itu Pak, saya sekali waktu zaman Orde Baru itu. Karena kita mayoritas petani, memang mayoritas itu pertanian dalam itu. Dulu petani itu kan dibantu oleh pemerintah, alat dibantu, apa dibantu, bahkan hasil. Karena Pak Agus ada tanpa ada penghasilan produktivitas daripada petani, di sini nggak ada peredaran duit. Iya, nggak ada. Makanya sekarang ini sepi. Maka itu. Karena petani selama ini ternyata itu seperti apa? Karena saya berharap betul dari pertanian ini betul bisa sukses. Jadi saya itu ceritanya baru dilatih baru berapa bulan, dulu sampai sebulan. Tidak dagang pasar itu. Rumah dekat. Petani pembelinya ini kan petani yang bawa duit ini. Nah, petaninya nggak ada ini. Tidak ada uang. Nggak ada uang. Kalaupun ada pegawai negeri ini belanjanya bukan Lampung. Jadi itu adanya peredaran uang, perputaran ekonomi di tengah musim kalau itu berhasil. Kalau kita kondisinya bisa sekali Pak. Dari pertanian terus dari itu juga. Pak Dandim ada acara ya? Siap. Saya Pak Dalim. Talang Padang bisa diingatkan, naik air nasi, rasanya nggak kalah ya. Itu yang spesifik dulu itu kan zaman dulu pernah terkomunikasi dengan masyarakat. Pak Wakil Bupati Pak Robi. Terus Ya, pengenangannya Pak Dirjen. kemarin wakil dari itu saya dari Jakarta itu bantu